Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Taoisin yang tidak dapat ditembus api dan air seolah-olah tubuhnya seluruhnya terbuat dari logam. Sebuah kehendak tunggal akan melakukan perjalanan melalui alam semesta, dan bahkan waktu tidak bisa memotongnya. Dagingnya sangat kuat hingga ekstrim, namun saat ini, tubuhnya hancur. Salah satu tangan Dewa Willow menunjuk ke arah langit sementara yang lain menunjuk ke arah bumi yang besar, membentuk jejak magis yang tampaknya telah dibuat oleh surga. Mereka perlahan bergabung bersama dan berputar-putar dengan energi dao besar yang tak tertandingi saat mereka menghancurkannya. Kita harus memahami bahwa Taoisin yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun, anggota dari generasi tertua yang masih ada. Kekuatannya luar biasa hebat, membuat semua sekte besar merasa menahan rasa takut. Namun, pada akhirnya, dia terbunuh begitu saja. Cahaya warna-warni merah tersebar. Sosok kecil hitam dan putih bergegas keluar untuk melarikan diri. Ini adalah roh primordial Taoisin Yang. Itu terbungkus dalam energi yin dan yang dan tiba-tiba tidak segera dilenyapkan. Namun, terlepas dari seberapa abadi dan sulitnya dia untuk dibunuh selama bertahun-tahun, saat ini, dia seperti ikan di dalam danau yang kering. Begitu dia melompat, dia jatuh lagi. Tubuhnya mulai retak. Kekuatan jejak magis Dewa Willow masih ada. Gelombang kejut serangan terus beriak keluar, dan pada akhirnya, roh primordial yang berjuang ini meledak di tempat, menyebar menjadi energi hitam dan putih. Dendam terhadap sosok yang begitu kuat berakhir begitu saja. Baik tubuh dan jiwanya musnah. Saat dagingnya meledak, hasil ini sudah mengeras. Semua orang gemetar. Taoisin yang telah mengejutkan orang-orang di masa lalu dan sekarang jatuh begitu saja, sekarat di alam bawah. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Pada saat itu, beberapa orang mengambil tindakan, bergegas ke depan untuk merebut pagoda 2 lapis. Itu adalah harta tertinggi yang sekarang tanpa pemilik. Pagoda kecil itu sangat marah. Ini adalah bagian dari tubuhnya sendiri yang telah hilang selama pertempuran kuno. Sekarang adalah kesempatan yang baik untuk bergabung dengannya lagi, jadi bagaimana itu bisa membiarkan orang lain mendapatkannya? Itu bergetar ringan. Tubuh pagoda putih bersihnya menjadi cerah dan tembus pandang, dan energi pedang yang kacau menyapu ke arah orang-orang itu. Mencoba merebut tubuh pagodanya sama dengan bertarung sampai mati melawannya. Tubuh emas muncul. Sebuah tangan menampar ke bawah, bertabrakan dengan energi pedang yang kacau. Suara dangdang terdengar dan bunga api beterbangan kemana-mana. Semua orang sangat terguncang. Ini adalah tubuh emas Zhang 6 yang dikembangkan oleh Master Sekte Barat. Dia mengulurkan tangan dan meraih ke arah tubuh pagoda 2 lapis, dan sebagai hasilnya menemukan energi pedang yang kacau ini. Kita harus memahami bahwa satu dari energi pedang ini sudah cukup untuk mengiris wilayah gurun. Ci! Dengan goyangan pagoda kecil, energi pedang yang kacau mengalir ke langit. Bintang di luar wilayah ini diretas. Mereka jatuh satu demi satu, menciptakan pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Ci! Beberapa lusin bulu hitam muncul dan terangkat ke langit. Bulu besar dan tajam yang tak tertandingi ini berubah menjadi bentuk pedang untuk menahan energi pedang yang kacau. Ini adalah burung kecil hitam yang panjangnya hanya 1 kaki. Cahaya gelap berputar-putar di sekitarnya, seolah-olah itu adalah matahari hitam. Bulu ilahi yang diaktifkannya sangat tajam. Ketika mereka bertabrakan dengan niat pedang yang kacau, suara kengkiang yang memekakkan telinga terdengar di udara. Gelang emas hitam. Pagoda kecil itu meraung marah. Ini adalah burung yang agak aneh. Itu tidak memiliki tubuh daging, melainkan sebuah eksistensi yang lahir dari biji emas hitam.
Itu adalah roh yang sangat kuat yang lahir dari langit dan bumi, dan kekuatannya mengguncang alam yang lebih tinggi. Burung emas hitam bergegas dan mengulurkan sepasang cakar untuk meraih ke arah pagoda kecil 2 lapis. Pagoda kecil itu terkejut dan marah. Itu tidak memiliki kekuatan untuk menyalip tubuh emas yang 6 sekarang. Master Sekte Barat, salah satu individu paling kuat dari alam yang lebih tinggi, sedang menghalangi jalannya sekarang. Peng! Black Gold Sparrow dan Zhang 6 tubuh emas bentrok. Cakar dan telapak tangan bertabrakan, keduanya ingin mendapatkan tubuh pagoda 2 lapis. Kekuatan ganas meledak di antara dua individu dan pancaran cahaya yang berkembang meletus. Master Sekte Barat memancarkan energi dao besar. Seluruh tubuhnya terbakar dengan cahaya keemasan saat ia menjulang di langit seperti matahari yang besar. Sementara itu, Black Gold Sparrow mengeluarkan teriakan memekakkan telinga yang terdengar seperti logam yang digiling bersama. Itu mengepakkan sayapnya dengan seluruh kekuatannya, mengirim bulu hitamnya terbang keluar. Energi pedang di sekitar mereka melesat melintasi langit seperti pelangi. Namun, pada akhirnya masih menderita kerugian dan dihancurkan oleh tubuh emas Zhang 6. Bulu emas hitam rusak dan darah mengalir keluar. Ini tanpa diragukan lagi adalah pertempuran yang kacau. Mereka bukan satu-satunya yang mengambil tindakan. Yang lain akan membuat gerakan mereka juga. Hong! Energi kacau melonjak. Artefak magis ditekan ke bawah, melepaskan cahaya tak berujungnya mengelilingi dua tubuh pagoda berlapis. Sosok hebat lainnya bergabung dalam pertarungan. Itu mengaktifkan piringan suci, dan meskipun itu rusak, kekuatannya sangat mencengangkan. Benda ini adalah harta karun tertinggi, dan itu bukan pertama kalinya ia muncul. Di alam dewa kekosongan, Shi Hao pernah bertarung hebat melawan pria yang terbungkus api. Harta yang dia miliki adalah sudut dis ini. Ketika bencana besar turun untuk pertama kalinya, cakram ini juga muncul, menekan semua makhluk hidup dengan kekuatannya. Itu benar-benar misterius dan kuat. Meskipun cukup rusak, itu masih cukup untuk membuat sosok yang kuat merasa khawatir. Dis reinkarnasi. Pagoda kecil itu terkejut. Ia tahu bahwa sosok yang tidak jelas itu jelas bukan sosok yang sederhana. Cakram yang dipegangnya bisa membuka dunia hidup atau mati dan membuat semua makhluk hidup mengalami reinkarnasi. Itu sangat menakutkan. Itu bergetar ringan. Puluhan ribu makhluk muncul di tubuh pagoda, misalnya Tao Te, Golden Crow, Pisiu, dan lainnya. Mereka semua berubah menjadi jejak dao sebelum menerkam ke arah sosok yang tidak jelas itu. Ia tahu bahwa tidak peduli siapa yang akhirnya mendapatkan tubuh pagoda 2 lapis ini, itu tidak mungkin orang yang memiliki roda reinkarnasi. Jika ya, itu akan tenggelam ke dalam keadaan reinkarnasi dan menjadi benar-benar tidak dapat dipulihkan. Pada saat ini, seorang Taoti meraung dan melahap semua makhluk hidup. Seekor gagak emas naik ke langit dan bersinar seperti matahari. Pagoda kecil itu menjadi gila. Itu mengibaskan Black Gold Sparrow dan melompat melewati tubuh emas Zhang 6. Hong! Itu hancur bersama dengan dis reinkarnasi, dan mereka berdua terguncang tanpa henti. Di dalam energi kacau, gagak emas meraung, Taoti meraung marah, mereka menghadapi sosok yang memegang roda reinkarnasi. Tempat ini meletus dengan kekacauan. Dewa Willow tidak menonton dari samping dengan tangan terlipat. Itu sedang diblokir oleh beberapa individu sekarang. Seorang ahli yang menunggangi seekor lembu perlahan-lahan turun. Di punggungnya ada pedang abadi yang dikelilingi oleh cahaya warna-warni yang menguntungkan. Dia memancarkan aura yang sangat menakutkan. Sapi itu bergerak cukup lambat. Gambar yang diproyeksikannya dipotong selama pertempuran terakhir. Individu di punggungnya tidak mengambil tindakan dan malah melepaskan aura aneh yang sangat kuat. Selain itu, 3 tubuh sejati dewa surgawi yang tersisa juga bergerak.
Seolah-olah tiga ahli menyerang bersama saat dia bergerak. Kali ini, dia tidak terburu-buru untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat dan mulai menghalangi lawannya. Tentu saja, masih ada ancaman besar lainnya, dan itu adalah lonceng besar yang muncul dari langit ke-9. Itu membidik Dewa Willow dan ditekan ke bawah. Kekuatan magis pemilik lonceng ini tak tertandingi. Anda harus memahami bahwa selama bencana besar, itu telah membunuh banyak raksasa dari alam yang lebih tinggi semua demi mendapatkan beberapa darah berharga tertinggi untuk menyirami akar spiritual. Itu adalah pemilik akar spiritual pertama dari alam yang lebih tinggi. Hanya identitasnya saja sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Itu pasti salah satu makhluk paling kuat di sini. Lonceng melepaskan riak keluar yang mengandung kekacauan utama. Tekanan luar biasa diam-diam mengelilingi tempat ini. Pada saat ini, pagoda kecil itu sudah gila. Itu sudah meletus dengan semua kekuatannya dan menjadi mirip dengan Kaisar Tabu yang mengendalikan langit. Itu membuat Taotie, Golden Crow, dan yang lainnya menyerang disreinkarnasi dengan kejam. Tiba-tiba, nyanyian sutra yang tak terbatas terdengar di udara. Tubuh emas yang 6 mendorong ke samping Black Gold Sparrow dan bergegas ke depan, meraih pagoda 2 lapis dengan satu gerakan. Orang-orang lain segera melepaskan gerutuan lembut. Black Golden Sparrow menyerang langit dan menukik dengan mematikan menuju Master Sekte Barat. Sementara itu, sosok tidak jelas yang mengendalikan cakram reinkarnasi juga mengambil tindakan. Itu meninggalkan pagoda kecil dan mengejar juga. Pagoda kecil itu dapat melihat tubuhnya sendiri di depan matanya, namun ia tidak dapat memulihkannya dan bergabung dengannya. Kemarahan bergejolak di dalamnya. Itu menghancurkan kekosongan dan menekan ke depan. Selain itu, yang lain juga tergerak. Pakar berkuda sapi itu menghunus pedangnya dan menebas keluar. Lonceng besar di langit berdering dengan cara yang panjang dan memanjang sebelum melepaskan seberkas cahaya ilahi yang cemerlang. Yi! Master Sekte Barat terkejut. Tubuh pagoda 2 lapis itu benar-benar terlepas dari genggamannya, mencegahnya menangkapnya. Energi dan yang melonjak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Jika bukan karena tubuh emasnya yang abadi yang dikenal sebagai salah satu teknik tubuh paling kuat dan paling kuat di dunia, telapak tangannya akan meledak sekarang. Tubuh pagoda 2 lapis itu memiliki roh, dan dengan cepat meluncur keluar dari telapak tangannya. Kembali! Pagoda kecil itu tercengang. Itu mulai memanggilnya kembali. Namun, wasiat tubuh pagoda tidak mendengarkan pemanggilan itu. Dengan gemetar ganas, itu menghancurkan kekosongan untuk melarikan diri. Sial! Tiba-tiba, gunung 5 fase terbang dan menekan ke bawah, menyerang 2 tubuh pagoda berlapis. Pada saat yang sama, para ahli lainnya juga mengambil tindakan, melepaskan hukum alam mereka terhadap tubuh pagoda. Mereka ingin menghapus keinginan perlawanannya dan mengambilnya untuk mereka sendiri. Taoist Yin yang sudah meninggal. Harta karun tertinggi ini adalah objek tanpa tuan, jadi sekarang adalah saat yang tepat untuk merebutnya. Pada saat itu, 6 garis cahaya mendarat di tubuhnya, akhirnya menyebarkan keinginan yang menolak. Tidak peduli seberapa kuat itu masih tidak bisa menahan serangan ini. Pagoda kecil itu tidak khawatir, karena toh bukan itu keinginannya. Ketika bagian itu telah terpisah dari tubuhnya, ia menyimpan roh sejatinya di dalam tubuh pagoda 4 lapisnya. Itu hanya akan menjadi jiwa yang dipupuk oleh Taoist Yin yang di dalam pagoda. Sekarang saatnya Dewa Willow ditransmisikan. Itu akan meminjamkan bantuannya ke pagoda kecil itu. Roh sejati 2 lapis pagoda telah tersebar, jadi sekarang adalah kesempatan besar untuk bergabung dengan pagoda. Namun, saat ini adalah waktu yang paling kacau juga. Semua orang mengambil tindakan, dan bahkan lonceng besar di langit turun. Mereka memiliki kekuatan untuk memerintah tertinggi selama puluhan ribu tahun.
Hong! Dewa Willow menyingkirkan semua yang ada di sampingnya. Seluruh tubuhnya bersinar, dan kemudian bola cahaya muncul satu demi satu. 3.000 dunia muncul dan suara pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Ini adalah jalan yang telah dilaluinya sebelumnya, serta dao yang pernah dialaminya sebelumnya. Ketika ini digabungkan bersama, kekuatan yang dihasilkan melampaui yang kuno dan sekarang. Pakaian perang berkibar. Dewa Willow langsung dibantai ke depan. 3.000 dunia muncul dan terbakar dengan cahaya abadi yang abadi. Mereka menopang tubuhnya ke surga, membawanya di atas semua orang. Fluktuasi paling kuat mulai menyebar dari Dewa Willow yang berada di pusat. Mereka meraih ke arah tubuh pagoda 2 lapis untuk membantu pagoda kecil itu. Namun, ada beberapa orang lain yang juga sangat kuat, misalnya, tubuh emas yang 6 dan pemilik roda reinkarnasi. Mereka sangat menakutkan. Tentu saja, salah satu yang menjadi ancaman terbesar saat ini adalah bel besar, karena itu yang paling dekat. Pembukaan bel bersinar, dan itu akan menyerap 2 tubuh pagoda berlapis di dalamnya. Pakaian putih Dewa Willow berkibar-kibar. Itu mengulurkan tangan dan menyerang keluar, mengirimkan jejak telapak tangan putih berkilau satu demi satu. Mereka seperti telapak tangan sejati saat mereka mendarat di dinding lonceng. Sial! Riak lonceng menyebar keluar, melepaskan suara menakjubkan yang membuat semua orang gemetar tanpa henti. Ini bukan bel normal, dan saat ini merupakan harta karun tertinggi dalam kondisi terbaik. Latar belakangnya juga mencengangkan. Telapak tangan Willow Deity yang berkilau menghantam keluar, dan semuanya mendarat di tubuh lonceng itu. Apa yang menakutkan adalah bahwa permukaan lonceng besar mulai runtuh lagi, dan ini semua adalah jejak telapak tangan. Pada saat ini, semua orang terkejut. Lonceng yang luar biasa dan tidak bisa dihancurkan ini tiba-tiba dirusak oleh seseorang hingga permukaannya menjadi tidak rata. Ini terlalu mengerikan. Kekuatan Dewa Willow melebihi harapan semua orang. Mereka semua mulai menilai kembali kekuatannya. Tubuh lonceng diserang, membuatnya terguncang tak tertandingi. Riak yang dilepaskannya memiliki hukum alam tertinggi. Di sekitarnya, banyak orang mundur untuk menghindari tersapu. Dang! Bunyi bel mengguncang dunia. Fluktuasinya berjalan di luar wilayah ini, menghancurkan beberapa meteorit menjadi berkeping-keping. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Untungnya, meskipun ada cekungan di permukaan lonceng, bentuknya segera pulih kembali dan tidak mengalami kerusakan. Dinding lonceng masih bisa dipugar. Dengan suara hong, langit dan bumi bergoyang. Sesosok turun dari langit dan mendarat di tubuh lonceng. Individu tersebut mengaktifkan bel besar dan menekan ke bawah, mengumpulkan 2 pagoda berlapis di dalamnya. 2 karakter muncul di bel besar, salah satunya adalah karakter tidak ada yang berbeda. Suara gemuruh yang mengintimidasi terdengar tanpa henti. Beberapa individu mundur-mundur, merasa sangat takut terhadap bel ini. Pakaian putih Dewa Willow menari-nari. Gayanya tak tertandingi saat berjalan ke depan. Pohon dewa hijau subur dan panjang kaki yang tergantung di atas kepalanya melepaskan beberapa lusin cabang ke lubang bel. Hong! Di bawah gemetar intens, Dewa Willow tampaknya mencuri makanan dari mulut harimau karena langsung merebut 2 tubuh pagoda berlapis dari dalam lonceng besar. Sekering dengan itu, Dewa Willow mengembalikannya ke pagoda kecil. Pagoda kecil itu menjadi sangat bersemangat. Kemegahan putih berkilau tersebar, menyatu dengan 2 tubuh pagoda berlapis. Energi kacau kabur mengalir. Tunggu sampai aku bergabung dengannya. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang berani menentangku. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.